Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali kita pada pertemuan ke-11 pelajaran IPA kelas 8. Masih bersama dengan Ibu Nurleni SSI MTD. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Masih dengan kompetensi dasar yang sama pada materi sebelumnya, yaitu kompetensi dasar 3.4 dan kompetensi dasar 4.4. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu sambungan dari materi pertemuan sebelumnya. Dan ini adalah bagian B-nya, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada bagian sebelumnya, kamu telah belajar tentang organ tumbuhan, bukan? Organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Masih ingatkah kamu apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. A. Meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Berikut adalah gambar jaringan meristem yang berada di ujung batang. Jadi kamu perhatikan bagian-bagiannya, ada yang namanya meristem apikal, primedia daun, dan meristem aksila. B. Meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Meristem sekunder menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Ini adalah gambarnya daripada jaringan meristem sekunder, ya, beserta bagian-bagiannya. Jadi mulai dari bagian gabus atau velum, kemudian masuk ke bagian dalamnya kambium gabus, masuk lagi bagian dalam ada floem sekunder dan ada kambium vaskuler. Dan ini adalah bagian perbesarannya daripada bagian-bagiannya, yaitu ada parenkim, velodem, kambium gabus, dan gabus. 2. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. A. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Contohnya adalah jaringan epidermis. B. Jaringan dasar. Jaringan dasar atau jaringan pengisi memiliki fungsi penting dalam sebuah proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contohnya adalah jaringan parenkim. C. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk memberi bentuk tubuh tumbuhan. Contohnya adalah jaringan kolenkim dan sklerenkim. Dan D. Jaringan pengangkut.
Jaringan pengangkut terdiri atas jaringan xilem dan jaringan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, ini adalah gambar-gambar yang kita sebutkan keempat jaringan tadi. Ya, ini adalah contoh jaringan epidermis pada stomata dan tumbuhan Rhosticularia. Ya, dan ini sisik pada durian yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Nah, selanjutnya ini gambar jaringan parenkim pada umbi kentang. Kemudian ini gambar jaringan kolenkim pada batang bunga matahari. Dan kemudian ada gambar jaringan xilem dan floem. 3. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Masih ingatkah kamu fungsi akar? Beberapa fungsi akar antara lain untuk menambatkan tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Coba kamu pikirkan, mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bersama-sama. Perhatikan penampang membujur akar pada gambar slide berikut. Oke, ini adalah gambar penampang daripada akar. Ya, yang pertama ada yang namanya tudung akar. Jadi tudung akar ini untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah. Kemudian ada meristem apikal. Ini adalah bagian yang membuat akar menjadi semakin panjang. Kemudian ada bagian yang tadi bernama epidermis, yang mana memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis. Kemudian ada korteks yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Dan kemudian ada silinder pusat atau stele, tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empelur. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Oke, ini adalah gambarnya, gambar daripada lapisan endodermis dan pita Kaspari. Ya, ini bisa kalian lihat bagian-bagiannya. Ini bagian perbesarannya, kemudian setelah di zoom menjadi seperti ini. 4. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Seperti halnya akar, batang memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Oke, ini dia gambarnya, gambar melintang batang. Ya, ini adalah untuk batang dikotil dan ini adalah bagian untuk batang monokotil. Perhatikan perbedaan keduanya. Oke. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh peridem atau jaringan gabus. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. 5. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Perhatikan gambar penampang melintang daun berikut. Oke, ini dia gambarnya. Perhatikan bagian-bagiannya. Pada bagian atas disebut dengan cuticula,
Masuk ke bagian dalam ada epidermis atas, masuk lagi ke dalam ada mesofil palisade, kemudian ada mesofil bunga karang, berkas pengangkut, epidermis bawah, stomata. Ya. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Saat siang hari, stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Tahukah kamu pada bagaimana proses fotosintesis terjadi? Proses fotosintesis terjadi di dalam jaringan mesofil atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusul atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan silem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, ini tadi gambar yang sudah kita tampilkan di slide sebelumnya ya. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Seperti biasa di akhir pembelajaran kita Ibu berikan tugas ya, yang mana ini merupakan tugas 3.2 ya. Adapun tugasnya yaitu gambarkanlah masing-masing di selembar kertas HVS dan diberi warna serta bagian-bagiannya. A. Gambar penampang melintang akar dan gambar penampang melintang akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Gambar ini bisa kamu lihat tadi di video atau bisa juga dilihat di bukumu di halaman 130 ya. Gambar 3.22 yang A dan B seperti yang Ibu lihat tampilkan berikut ini. Kemudian yang B, gambar penampang melintang batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Gambar 3.24A dan B halaman 133 seperti ini. Dan gambar penampang melintang daun gambar 3.25 halaman 130 seperti berikut ini. Oke, selamat bekerja, selamat belajar ya, dan terima kasih. Ibu akhiri materi Ibu hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.